Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 1907759, Rofiko Sulistiani dengan NIM 1901679, dan Zahra Diva Aprilia dengan NIM 1908222. Kami akan presentasikan mengenai pengembangan dan perumusan teknis rencana program dan pembelajaran dalam kaidah berpikir desain dan inovasi. Untuk itu, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengembangan rencana program dan pembelajaran dalam kaidah berpikir desain dan inovasi. Merujuk pada paparan Majid tahun 2005 halaman 24, pengembangan dapat diartikan sebagai suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Sedangkan rencana program dan pembelajaran memiliki pengertian sebagai rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan rencana program dan pembelajaran merupakan proses mendesain rencana pembelajaran secara tertulis dengan logis serta sistematis untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana program dan pembelajaran dalam kaidah berpikir desain atau design thinking dan inovasi. Secara terstruktur, rencana program dan pembelajaran dalam kaidah berpikir desain dan inovasi memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu pertama tahapan pengembangan. Rencana program dan pembelajaran diawali dengan tahap perumusan pada mata pelajaran yang diturunkan dari kompetensi setiap mata pelajaran. Perumusan kompetensi setiap mata pelajaran perlu dicermati lebih lanjut agar tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi. Kegiatan pengembangan program pembelajaran ini berlangsung secara bertahap, serta terus-menerus dilakukan penilaian dan penyempurnaan. Tahapannya tidak dapat dilakukan secara acak. Tahapan tersebut dirancang agar tercapainya rencana serta tujuan pembelajaran yang diharapkan. Secara lebih rinci lagi, tahapan pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi mata pelajaran, kedua metode pembelajaran, ketiga proses penguasaan kompetensi, keempat perumusan kompetensi setiap kelompok pertemuan, kelima perumusan bobot pencapaian kompetensi, keenam perumusan kemampuan akhir yang diharapkan, ketujuh materi pembelajaran atau bahan kajian, kedelapan capaian pembelajaran, kesembilan strategi atau bentuk pembelajaran, ke-10 kriteria atau indikator penilaian, ke-11 rancangan tugas, dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu rancangan rubrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perumusan teknis rencana program dan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan dapat diartikan sebagai proses atau perbuatan merumuskan, sedangkan istilah teknis merupakan sesuatu yang bersifat teknik atau sesuatu yang mengenai teknik. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana program dan pembelajaran merupakan suatu rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. Nah, kemudian menurut Ibrahim tahun 1993 halaman 2 terdapat 5 kegiatan pokok dalam perencanaan program pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan, seperti tujuan apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi atau bahan apa yang akan disampaikan. Yang keempat bagaimana cara menyampaikannya. Hal ini berkaitan juga dengan penggunaan pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu alat atau media apa yang diperlukan.
Nah, dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan teknis rencana program dan pembelajaran adalah proses merumuskan mengenai teknik rencana tertulis yang dibuat pendidik yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan, cara, materi, dan juga bahan. Perumusan teknis rencana program dan pembelajaran RPP dalam kaidah berpikir desain thinking dan inovasi. Kunci utama dari perancangan program pembelajaran ini adalah dengan mengacu pada tahapan berpikir desain dan inovasi untuk menjalin tercapainya kompetensi yang diharapkan. Selain itu juga diperhatikan pengembangan kemampuan efektif dan psikomotor. Proses penyusunan program kemudian disusun dengan menggunakan sistem matriks yang dirancang untuk memenuhi setiap pertemuan dengan tahapan design thinking, mulai dari proses discovery hingga creativation atau evolution. Perancangan ini menggunakan matriks dengan harapan bahwa dalam proses pengisian rencana pembelajaran yang akan sistematis, terencana, dan tidak akan terjadi tumpang tindih baik itu mata pelajaran, strategi pembelajaran, pencapaian kompetensi, penilaian, hingga rubrik yang dirancang untuk mengetahui hasil evaluasi capaian pembelajaran. Berikut ini ada beberapa tahapan perumusan teknis rencana program dan pembelajaran dengan kaidah desain thinking dan inovasi menggunakan pola matriks. Yang pertama itu, pada matriks program dan pembelajaran disusun berdasarkan tahapan desain thinking dan inovasi sebanyak beberapa kali pertemuan pada setiap mata pelajaran setiap satu semester dengan pencapaian akhir berupa penguasaan kompetensi. Yang kedua itu matriks perencanaan perumusan bobot pencapaian kompetensi dan penilaian yang dirancang secara bertingkat. Rancangan bertingkat ini ditujukan agar pada akhir pertemuan siswa dapat mendapat kompetensi secara utuh sesuai yang direncanakan. Yang ketiga itu yaitu perumusan kemampuan akhir dirancang agar tidak hanya mencakup faktor akademis melainkan faktor-faktor kompetensi secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu disesuaikan dengan tahapan design thinking dan inovasi serta disesuaikan juga dengan tahapan pencapaian kemampuan. Yang kelima itu pada matriks perumusan capaian pembelajaran tidak dimaksudkan untuk dapat digunakan secara umum. Pencapaian pembelajaran dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kajian. Yang keenam itu terdapat banyak sekali jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bermacam-macam dapat disesuaikan dengan rumusan sesuai tujuan dan fungsi matriks sebelumnya. Yang ketujuh itu penilaian. Penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kriteria. Kriteria ini perlu disusun untuk menjelaskan secara transparan aspek apa saja yang dinilai. Yang kedelapan yaitu perancangan tugas merupakan suatu turunan dari matriks sebelumnya. Rancangan tugas ini juga menjelaskan mengenai tujuan tugas pada setiap tahapannya, uraian tugas ataupun objek. Yang kesembilan yaitu pada matriks juga diadaptasi dari format penilaian California State University yang dikolaborasi dengan kaidah design thinking dan inovasi yang meliputi rubrik untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan siswa dan mengikuti proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu design thinking dan proses pembelajaran dengan project based learning atau PBL. Proses pengembangan program pembelajaran memerlukan sebuah tahapan lengkap yang mampu membangun kompetensi secara utuh. Tahapan ini memperkenalkan mahasiswa dalam pembelajaran pada keterampilan untuk menguasai keterampilan berpikir kritis yang meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, kemampuan menulis dan sinesta serta kemampuan mengevaluasi. Dalam penjabarannya juga pola pembelajaran pendekatan ini dapat dijabarkan dengan lengkap dalam bentuk pembelajaran berupa Project Based Learning atau VBL. VBL dapat diadopsi dalam pembelajaran dengan konsep design thinking karena VBL dapat mengadaptasi sebagai kebutuhan atas tahapan yang design thinking
diperlukan PBL dilakukan dalam kerangka keseluruhan proses pembelajaran. Namun pada setiap tahapannya, strategi pembelajaran dapat memiliki berbagai bentuk seperti self-directed learning, discovery learning, small group discussion, cooperative learning, simulasi, collaboration learning, atau strategi lain yang sesuai dengan kebutuhan dan turunan dari strategi pembelajaran makro. Keterkaitan design thinking dengan strategi pembelajaran PBL dapat dirancang agar sebuah proyek yang dirancang dalam pembelajaran mampu memiliki fokus yang signifikan pada konten, pengetahuan, dan keterampilan yang diturunkan dari standar serta konsep-konsep kunci sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Sebuah proyek dalam pembelajaran juga yang dirancang harus mampu koordinir kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa pada abad 21. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kemampuan berkolaborasi, dan komunikasi. Kemampuan inilah yang keseluruhannya akan diajarkan dan diadopsi dalam proses pembelajaran PBL. PBL juga dirancang agar mampu menuntut mahasiswa untuk mampu melakukan penelaahan mendalam dengan teliti, melakukan berbagai pertanyaan terstruktur, menelaah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki serta menggambang jawaban-jawaban yang didapatkan. Sekian pemaparan materi mengenai pengembangan dan perumusan teknis rencana, program, dan pembelajaran dalam kaidah berpikir, desain, dan inovasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan selama menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.